Shalom. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan yang begitu besar telah memberkati kita semua. Hingga saat ini, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, walaupun kita masih dalam situasi yang berbahaya, di mana COVID-19 belum punah, belum hilang dari negara kita. Kami ucapkan sekali lagi selamat hari Sabat untuk semua pemirsa, umat-umat Tuhan yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel YouTube dan juga Facebook. Kiranya melalui pemberitaan firman ini, kita semua dikuatkan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, satu-satunya penyelamat kita. Dan untuk memulai, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk sanggupkan kami untuk memahami pekabaran pada siang hari ini. Hamba yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, berkatilah hamba-Mu dengan kuasa dari sorga, agar hamba dapat menyampaikan pekabaran ini, menjadi pengharapan bagi umat-umat Tuhan. Terlebih nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, saudara-saudara, pemirsa, dimanapun saudara berada. Kemute, buka. Pada abad pertengahan, orang-orang melarikan diri dari benua Eropa menuju ke benua Amerika oleh karena menginginkan kebebasan. Selama berabad-abad, kebebasan itu telah dipasung oleh otoritas gereja selama 1260 tahun. Upaya pembaharuan justru menyulut pembantaian kepada orang-orang Huguenot dan juga orang-orang Waldensia. Tapi saudara-saudara, tangan Allah yang tidak kelihatan itu membuka jalan kepada orang-orang yang merindukan kebebasan. Dan dengan mengarungi Samudra Atlantik selama 60 hari, menggunakan sebuah kapal yang bernama Mayflower, berjumlah 102 orang, mereka menginjakkan kaki di benua Amerika yang baru ditemukan 2 abad lalu oleh Columbus. Dan selanjutnya, pada November 1620, berbondong-bondong orang lain dari Eropa menginjakkan kaki di benua itu. Tekad mereka adalah mendirikan sebuah negara dengan kebebasan beragama. Saudara-saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kekristenan kita sering digambarkan dengan sedang mengadakan perjalanan menuju kerajaan surga. Ayat yang menjadi ayat tema firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini berjudul Umat yang Kudus menyiapkan diri untuk surga. Kita akan belajar bersama-sama siang ini tentang seorang patriark yang tidak populer di dalam cerita Alkitab. Dan kita akan mendapati pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita miliki. Patriark itu adalah Terah. Saudara-saudaraku, sebagai musafir di atas dunia ini, kita harus meneruskan perjalanan kita ke surga. Namun pertanyaannya adalah,
apakah ada kemungkinan yang dapat menyebabkan perjalanan kita menuju ke surga terhenti? Dari pengalaman Terah ini kita akan melihat. Nah, saudara-saudara, siapa Terah itu? Ayah Terah bernama Nahor dari keturunan Sem. Nah, setelah Terah memiliki beberapa anak, salah satu anak ia menamai sebagaimana nama ayahnya. Jadi Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 28 sampai 32. Terah ayahnya masih hidup. Matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yisca. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran. Dan Sarai menantunya Abram, anak dari Terah. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara-saudara, ada sebuah catatan berhubungan dengan Sarah. Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul Sarah. Bila didasarkan pada perkataan harafiah Abram kepada Abimelek, ya, kita ingat cerita Alkitab bahwa Abram pernah membohongi Abimelek. Nah, bila didasarkan pada perkataan Abram kepada Abimelek, Sarah adalah saudarinya seayah, tetapi beda ibu. Namun di dalam catatan para rabi yang disebut dengan Talmud, disebutkan bahwa Sarah adalah sosok yang sama dengan Yisca, yaitu anak perempuan Haran. Nah, Haran sendiri adalah saudari Abraham. Dengan demikian, Sarah adalah keponakan Abraham dan saudari Lot. Nah, terkait pernyataan Abraham bahwa Sarah adalah saudarinya, seorang rabi berkata begini, sebagaimana istilah putri ya dapat digunakan pada cucu perempuan, maka saudari juga dapat digunakan untuk keponakan perempuan. Jadi berdasarkan tafsiran ini, bahwa Sarai itu adalah keponakan dari Abraham, ya, anak Haran, saudari perempuan Lot. Nah, mari kita lihat bahwa Terah mati di Haran. Alkitab mengatakan bahwa Terah mati di Haran. Nah, kita tidak tahu bagaimana Abraham menanggapi kematian ayahnya ini. Tetapi saya yakin bahwa sebagaimana yang kita alami, kematian dalam keluarga itu membawa duka yang dalam. Tetapi Abraham yang selama ini hanya memposisikan dirinya sebagai anak, dia harus bangkit menjadi kepala. Tidak hanya bagi istrinya, tetapi juga bagi keponakan-keponakannya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Kanaan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, belakangan ini banyak orang-orang yang kita kenal meninggal. Mungkin juga saudara dekat kita meninggal. Tetapi itulah perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita tidak perlu berlarut-larut di dalam duka dan kesedihan. Kita harus menjalani kehidupan ini. Karena kita hidup di dalam sebuah dunia nyata. Ada banyak hal yang perlu kita kerjakan. Demikian juga Abraham.
Dia tidak perlu larut di dalam duka ini, karena dia memiliki tanggung jawab kepada keponakan-keponakannya, kepada keluarganya. Dialah yang diandalkan. Dan dia harus mengadakan perjalanan bersama dengan keluarga mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang mengenal Terah. Dalam Alkitab pun, kurang lebih hanya 2 buku. Di dalam Kejadian pasal 11 dan Yosua 24 yang menceritakan tentang Terah. Terah keluar dengan keluarga dari Ur Kasdim, pergi ke Kanaan. Pertanyaannya adalah, mengapa Terah yang tinggal di Ur Kasdim migrasi ke Kanaan? Bukan Terah yang dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim. Catatan yang bisa kita percaya di dalam buku Patriarch and Prophet, halaman 127, mengatakan begini. Alkitab mengatakan bahwa Abraham adalah satu-satunya orang kepada siapa Allah telah menyatakan dirinya di Ur Kasdim, bukan Terah. Kejadian 15 ayat 7, firman Tuhan kepada Abraham, akulah Tuhan yang telah membawa engkau dari Ur Kasdim. Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid pertama, mengatakan begini. Saat panggilan datang kepada Abraham, Abraham masih ada dalam asuhan atau tinggal di atap rumah ayahnya Terah. Dan untuk setiap inisiatif, ia berharap kepada ayahnya untuk buat. Karena Abraham punya pengaruh yang kuat kepada ayahnya, kepada Nahor, dan saudara-saudaranya yang lain, dan Lot. Sehingga mereka mengikuti dia keluar dari Ur Kasdim dan berjalan ke Kanaan. Inilah yang menjadi latar belakang. Kenapa Terah mengadakan perjalanan ke Kanaan? Mari kita lihat bahwa perjalanan terhenti. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham. Ia berangkat bersama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di situ. Umur Terah waktu itu 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Mengapa Terah singgah dan menetap di Haran? Padahal pesannya sudah jelas kepada anaknya Abraham, Kanaan. Masih di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid yang pertama. Oleh karena Haran adalah suatu wilayah yang menarik. Terletak di persimpangan antara Babilonia dan Syria, dan Mesir dan Asia Kecil. Tepatnya di Mesopotamia Utara, dekat Sungai Balik, Sungai Efrat. Lembah Sungai Balik itu sangat subur dan menjanjikan. Tempat itu menjanjikan kesempatan yang baik untuk mendapatkan kekayaan sebelum melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Karena pertambahan umur menjadikan Terah semakin lemah kondisinya. Mati dalam usia tua seperti Terah adalah kasih karunia baginya. Tuhan anugerahkan umur yang panjang kepada bapak Terah ini. 205 tahun. Dan dia mati di Haran. Nah, mengapa? Yang kedua, mengapa Terah singgah dan menetap di Haran? Haran adalah satu kota yang praktek hidupnya dan kebudayaannya sama dengan Ur Kasdim. Mereka menyembah berhala. Dan dewa mereka adalah dewa bulan. Saudara-saudara, Haran ini juga penyembah berhala, penyembah dewa. Dia bukan hanya menyembah dewa, dia membuat dewa. Dan dewa-dewa tersebut menurut catatan-catatan itu dijual. Dia memiliki toko patung-patung. Terah artinya turning, berpaling. Sementara berjalan menuju ke Kanaan, tapi berpaling. Dan Haran adalah tempat berpaling itu. Umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus.
Tidak dapat dipastikan apakah Terah itu selamat atau tidak pada saat kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput umat-umatnya. Karena di dalam Yosua pasal 24 ayat 2 mengatakan, Yosua berkata kepada seluruh orang Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah. Mereka beribadat pada Allah lain. Patriarch and Prophet mengatakan, Abraham dan Sarah selama berada di Haran telah menuntun orang lain untuk beribadah pada Allah yang benar. Kemungkinan Terah juga ikut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah tujuan Allah memanggil Abraham untuk menyiapkan suatu umat yang tetap percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini, pencipta manusia dan semua yang telah ada. Terah di dalam kelemahannya sebagai penyembah berhala, dia mau mengikuti praktek hidup anaknya, yaitu menyembah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang kepada aplikasi dari kisah Terah ini. Perjalanan Terah dan keluarga menuju tanah Kanaan menggambarkan perjalanan orang-orang Kristen menuju surga. Amin. Sebagai musafir di atas dunia ini, kita harus meneruskan perjalanan ke surga. Tapi pertanyaannya, adakah kemungkinan perjalanan kita menuju surga terhenti? Dari pengalaman hidup Terah, kita telah melihat kemungkinan-kemungkinan itu yang dapat membuat perjalanan kita menuju ke surga terhenti. Saudara dan saya, kita sementara dalam perjalanan. Banyak orang yang telah memutuskan untuk pergi ke Kanaan. Banyak orang yang telah memilih berjalan dan sedang berjalan. Tetapi banyak orang yang tidak pernah sampai ke Kanaan. Banyak orang Kristen cuma sampai di Haran. Banyak orang Kristen hanya sampai kepada satu tempat tertentu. Padahal itu bukan tujuan utamanya. Sebuah gereja diumpamakan sebuah kapal yang di dalamnya terdapat banyak orang. Terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bangsa. Semua orang datang ke gereja berbakti di sana. Tapi tidak semua orang yang sampai ke tujuannya, yaitu surga. Kenapa? Karena dihimpit oleh pengaruh duniawi, sehingga fokus mereka teralihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa ada orang Kristen Haran? Saudaraku, seperti Terah. Karena Haran menjanjikan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan sebelum melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Banyak orang Kristen tinggal di Haran oleh karena mengejar kekayaan. Banyak orang Kristen tinggal di Haran oleh karena mengejar kedudukan, mengejar dunia, mengejar pekerjaan. Lupa perjalanan rohani mereka ke Kanaan semawi, yaitu surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak orang beragama, percaya Tuhan, tapi menyembah Baal. Baal mereka adalah uang. Baal mereka adalah harta. Sama seperti Haran, sama seperti Terah yang singgah di Haran. Padahal Yesus sudah mengatakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota yang menjadi milikmu. Wahyu pasal 3 ayat 11. Suara amaran Yesus Kristus itu jelas. Aku datang segera. Tetapi fokus orang-orang teralihkan oleh karena mencari kekayaan duniawi. Mari kita lihat kisah Lot dan keluarga. Lot dan Terah ini sama. Opa dan cucunya ini sama.
sama-sama menginginkan kekayaan. Waktu hendak berpisah dengan Abraham karena pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham. Abraham menyuruh Lot untuk pilih. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika aku ke kanan, maka engkau ke kiri. Supaya mereka jangan bertemu. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 13. Catatan Alkitab mengatakan demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara, Lot tadinya hanya menginginkan keindahan lembah Yordan yang subur karena ternaknya. Tetapi lama-kelamaan ia terpengaruh dengan bisnis di kota Sodom. Tadinya ia hanya tinggal di pinggiran kota Sodom. Tetapi pada akhirnya Lot dan keluarga menjadi bagian dari penduduk kota Sodom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa mengasihi Lot dan keluarga. Allah mau menyelamatkan mereka dan Allah telah melakukannya. Malaikat diutus untuk memegang tangan mereka dan keluar dari kota yang jahat itu. Allah telah melakukannya. Kalaupun istri dari Lot ini mati, kematian itu terjadi oleh karena pilihannya sendiri. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat akan istri Lot. Sebuah kalimat yang pendek. Ini sebagai sebuah monumen peringatan bagi semua orang yang mau diselamatkan oleh Allah. Ingat akan istri Lot. Mati karena harta dunia. Menyerah pada kelemahan-kelemahan rohani, menyerah pada dosa-dosa kesayangan, merasa tidak sanggup tinggalkan kelemahan-kelemahannya, tidak mau berjalan terus, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, merupakan problema hidup umat-umat Tuhan saat ini. Kadang umat-umat Tuhan mengatakan bahwa usia saya sudah lanjut. Saya tidak sanggup lagi melepaskan kelemahan-kelemahan saya. Biarkanlah anak-anak saya inilah yang meneruskan yang baik. Akan saya didik mereka untuk menjalaninya yang benar. Saudara-saudara, terkadang kita tidak yakin bahwa Tuhan mampu memanggil kita dan melakukan pekerjaan besar untuk diri kita. Tidak ada informasi dalam Alkitab berapa umur Terah waktu keluar dari Ur Kasdim. Tetapi catatan-catatan yang dapat dipercaya mengatakan bahwa usia 70 tahun anak-anaknya itu telah ada. Dan dia mati pada usia 250 tahun. Ini merupakan sebuah perjalanan hidup yang panjang. Walaupun ada kelemahan sana-sini dari Terah, tetapi dia mau terus melangkah. Mengikuti arah anaknya Abraham yang dipimpin oleh Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya memiliki kelemahan, tetapi kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah melangkah. Sekali memilih Yesus Kristus sebagai penebusmu, tinggal selamanya dalam Dia. Dialah keselamatanmu. Sedangkan Abraham yang sudah dipanggil harus tunggu 25 tahun sampai janji kelahiran anak itu ditepati oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada masalah dengan waktu. Walaupun umur manusia singkat, 70 tahun sudah dianggap panjang.
Dan itulah keterbatasan umat manusia. Namun Abraham tetap memilih untuk mengikuti Tuhan walaupun dalam usia tua. Sebagai orang tua terkadang kita merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan seringkali anak-anak kita lah yang kita harapkan untuk memenuhi harapan dan cita-cita kita sebagai orang tua. Saudaraku, kita lupa bahwa Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit yang penuh dengan berkat. Dia mau mencurahkan kepada kita kapan saja sebagai anak-anaknya yang mau terus setia kepada Dia. Kita perlu membuka hati untuk Roh Kudus mengubah hidup kita. Kalau kita tidak mau bertobat setiap hari, maka kita masih tinggal di Haran. Karena Ur Kasdim dan Haran sama budaya dan sama praktek hidupnya. Sudah keluar dari sesuatu yang salah dan masuk kepada kebenaran. Tetapi praktek hidup kita kadang-kadang tidak berubah. Pola hidup sebelum dan sesudah menjadi orang Kristen tetap sama. Kita masing-masing memiliki kelemahan. Tetapi saudaraku, Tuhan katakan berjalanlah terus bersama dengan aku. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu sampai ke tujuan. Akan ada banyak orang yang sekarang ini mengaku umat Tuhan. Akan didapati tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Mengejar kekayaan. Mengejar kesenangan duniawi. Tetap memelihara dosa-dosa kesayangan. Dan praktek hidup yang tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini adalah tentang pengharapan. Pelajaran ini bukan untuk mereka yang mau tinggal di Haran. Tetapi pelajaran ini untuk mereka yang mau lepas dari tali Haran yang sangat mengikat. Saudaraku, keselamatan tidak ditentukan oleh berapa baik kita kelihatan oleh sesama. Dan kebinasan tidak ditentukan oleh berapa buruknya keadaan kita di hadapan manusia. Tetapi keselamatan ditentukan oleh apakah saudara dan saya masih sedang berjalan dengan Yesus ke tanah Kanaan atau tidak? Kalau saudara sedang merasa masih Kristen Haran dan Roh Suci berbisik untuk bertobat, sekaranglah waktunya. Kalau saudara bergumul untuk lepas dari tali Haran yang tadi, harta kekayaan dan lain sebagainya, berdoalah terus. Gumuli itu. Tuhan mau untuk melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan dunia. Tuhan mau membawa kita datang kepada Dia. Tuhan mau agar kita tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Tentang sebuah pergumulan untuk sebuah kemenangan. Alkitab kita dalam Kejadian 3 ayat 24 mencatat tentang pergumulan Yakub. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara-saudara, firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita bergumul dengan kehidupan yang keras di dunia ini, yang seolah-olah mau merebut kita dari tangan Tuhan. Ingat bahwa kekuatan Tuhan menyertai kita. Saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kerinduan dari Yesus adalah saudara dan saya diselamatkan. Dia rindu agar kita tinggal bersamanya. Penyangkalan diri yang sungguh luar biasa telah dijalaninya oleh Yesus. Surga begitu murah ketika ia mengatakan sudah selesai. Di Golgota, tergantung di atas kayu salib yang memalukan. Yesus telah mempertaruhkan segalanya untuk saudara dan saya. Ketika tergantung di kayu salib, kealahan Yesus tidak membuat dia menjadi seorang yang tidak merasa malu. Dia tetap memiliki kemanusiaan.
Semua orang yang ada di tempat itu mengenal dia. Dia adalah anak Maria dan Yusuf yang tinggal di kampung kecil di Galilea. Keluarga yang sederhana. Mereka mengenal dia. Tetapi dia mau tergantung di kayu salib oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena ketidaksetiaan kita kepada Allah. Dia mau tergantung di kayu salib, dipakukan dengan menerima rasa malu yang luar biasa oleh karena saudara dan saya. Dia mencintai kita semua. Dia mencintai saudara dan saya setiap saat. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, kata Yesus. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali, menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh luar biasa ayat yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa Tuhan menyiapkan kita tempat yang indah. Ini adalah perkataan Kristus. Rumah di surga untuk saudara dan saya. Ini adalah janji bagi orang-orang yang rindu untuk diselamatkan. Saudara-saudara, umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Rumah itu adalah untuk Anda dan saya. Wah, luar biasa. Ya. Itulah Kanaan semawi yang kita nanti-nantikan. Jika saudara rindu untuk tinggal di surga, jangan lupa bahwa saudara-saudara kita di luar sana juga ingin tinggal di Kanaan surgawi. Sama seperti Abraham, yang Allah telah persiapkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pun demikian. Jangan miliki sendiri keselamatan itu, tapi bagikanlah kabar keselamatan itu kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.